Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dewi Hastati Lanusi. Saya adalah calon guru penggerak rekognisi angkatan 10 dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ani SPD. Beliau adalah guru kelas 6 di SDN nomor 74 Kota Tengah, Kota Gorontalo. Apa kabarnya Ibu Ani? Alhamdulillah baik Ibu Dewi. Nah, Ibu Ani, pada pagi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan melakukan observasi di kelas yang akan Ibu pimpin nanti ya. Jadi sebentar nanti pada saat observasi itu Ibu akan mengajar dan saya akan mengamati bagaimana prosesnya. Jadi tujuan dari diadakannya supervisi itu adalah untuk mengamati dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, ya Bu ya. Dan sebelum itu dilakukan, maka kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ini. Jadi tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal ya Ibu ya, agar nanti ketika Ibu melakukan observasi itu Ibu benar-benar sudah siap dan Ibu tampil lebih percaya diri nanti sehingga dapat memberikan pembelajaran yang paripurna di hadapan anak nanti. Begitu Ibu ya? Ya, Oke. baik Bu. Nah, saya ingin tahu Ibu, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu nanti yang akan Ibu capai? Ya, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran yang saya akan capai ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis informasi penting melalui teks eksplanasi yang dibaca. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menemukan informasi penting dari teks eksplanasi melalui bacaan tentang penemu yang mengubah dunia. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan informasi penting pada teks eksplanasi. Itu 3 tujuan yang akan saya dicapai dalam pembelajaran. Oke Bu, jadi nanti ada 3 tujuan yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan ingin Ibu observasi? Untuk area pengembangan di sini ada dua yang akan saya capai. Yang pertama itu mengenai pengetahuan dan keterampilan. Di mana untuk pengetahuannya di sini mereka dapat menganalisis informasi penting dalam teks eksplanasi, sedangkan untuk keterampilannya itu mereka dapat menemukan informasi penting dalam teks yang telah dibaca. Baik Bu, jadi untuk area pengembangannya nanti ada 2, yaitu di bidang di aspek kognitif dan atau pengetahuan dan keterampilan. Oke Bu, saya ingin tahu bagaimana dengan strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan. Strateginya, model pembelajarannya juga, pendekatan dan lain sebagainya. Iya, kalau untuk strateginya ini dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana ini pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang sesuai dengan keinginan siswa. Iya, mungkin seperti itu. Kalau untuk modelnya mungkin saya akan menggunakan model PBL atau pembelajaran based learning ya. Kemudian untuk metodenya saya akan menggunakan tanya jawab ataupun diskusi dan penugasan. Untuk pendekatannya itu mungkin saya akan menggunakan pendekatan saintifik. Oke Bu, jadi nanti strateginya yaitu berdiferensiasi ya Bu, yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian modelnya yaitu PBL atau Problem Based Learning. Kemudian pendekatannya saintifik dan metodenya tadi diskusi dan tanya jawab. Iya. Begitu ya Bu? Iya. Nah, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan? Nah, dengan media yang saya akan gunakan itu menggunakan laptop, InFocus, LKPD, ya, dan PowerPoint. Ya. Mungkin itu dan teks-teks eksplanasi yang akan digunakan. Iya Bu, mantap, bagus sekali. Jadi memang terkesan bahwa Ibu memang sudah benar-benar siap ya Bu ya. Insya Allah. Nah, saya ingin tahu kapan Ibu akan
melaksanakan kegiatan ini? Di Insya- kelas berapa? Di kelas, sudah pasti Ibu kelas 6 ya? Iya, kelas 6. Maksud saya di jam keberapa? Iya. Di hari apa dan jam keberapa? Iya, kelasnya itu di kelas 6. Ya, insya Allah pelaksanaannya itu di tanggal 19 Juli pada jam ke-5 dan ke-6. Oke, jadi insya Allah nanti pada jam ke-5 dan ke-6 atau pada jam terakhir Iya. di kelas 6A. Iya. Saya akan datang dan mengamati langsung proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti ya. Iya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di tanggal 19 itu, dan setelah itu kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Iya, baik. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin tahu apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini. Mungkin saya akan mendapatkan berbagai macam gambaran media ya untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif lagi di dalam kelas. Mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Demikian percakapan pra-observasi yang telah saya lakukan, dan sampai ketemu lagi pada observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama Ibu Dewi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan tanyakan dulu keadaan kalian. Bagaimana, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke pelajaran, mari kita berdoa. Untuk memimpin doa, silakan adik Alif maju ke depan. Silakan Alif. Pelajaran mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Adik Alif yang sudah membawakan doa untuk mengawali pelajaran pada hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang menanyakan dulu ya pembelajaran yang kemarin yang menyangkut tokoh-tokoh kemerdekaan ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui teks bacaan. Peserta didik dapat menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang apa? Silakan membaca wacana itu ya. Silakan membaca wacana yang ada pada ya lembar bacaan yang sudah ada pada kalian itu, dibaca dan menganalisis informasi apa, informasi penting yang ada pada wacana tersebut ya. Setelah membaca itu, sebentar Ibu akan ya membagikan LKPD tentang Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Mikhail Faraday adalah tokoh penyambung arus listrik. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap keluarga? Untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kulkas, dan lain-lain. Kita cukupkan sekian pelajaran kita pada hari ini dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dewi Hastati Langmusi. Saya adalah calon guru penggerak rekognisi angkatan 10 dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Saya masih ditemani oleh Ibu Ani. Beliau adalah guru kelas 6 di SDN nomor 74 Kota Tengah, Kota Gorontalo. Selamat siang Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Nah, pada siang hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah tadi saya mengamati proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Ani di kelas 6 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, siap Ibu ya? Ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu Ani, saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi yang sudah berlangsung tadi. Mungkin karena belum terbiasa, tadi itu saya merasa gugup dan tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah, bisa Ibu ceritakan bagaimana tahapan atau langkah-langkah yang sudah Ibu laksanakan tadi di kelas? Iya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu teks eksplanasi. Kemudian saya akan memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok atau tiap-tiap kelompok. Setelah itu mereka akan mengerjakan ataupun mencari informasi penting dan menganalisis informasi penting yang ada dalam teks eksplanasi tersebut. Setelah itu masing-masing kelompok akan mempresentasikannya ke depan kelas. Itu akan diwakili tiap kelompok. Ya, cuma satu siswa akan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mungkin seperti itu Bu. Baik Bu. Lantas area pengembangannya apa Bu yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangannya itu ada dua. Yang pertama dari segi pengetahuannya, yang kedua dari segi keterampilannya. Untuk segi pengetahuannya itu peserta didik dapat menganalisis informasi penting dalam teks eksplanasi, dan untuk keterampilannya itu peserta didik dapat menyajikan informasi penting dalam teks eksplanasi tersebut. Jadi Bu, area pengembangannya ada dua, yaitu dari segi pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu, apakah area pengembangan ini sudah dicapai atau belum? Menurut saya sudah tercapai dengan baik. Siswa telah mampu menyajikan dan menganalisis informasi yang ada dalam teks eksplanasi. Jadi Ibu merasa bahwa area pengembangannya sudah tercapai ya Bu ya? Apakah ketika Ibu melaksanakan observasi itu yang tadi, apakah Ibu mengalami hambatan ataukah ada kekurangan-kekurangan Bu? Menurut saya sudah berjalan dengan baik. Siswa sudah dapat menganalisis dan menyajikan informasi penting dalam teks eksplanasi. Namun ada beberapa kekurangan yang terdapat di dalam pembelajaran. Bolehkah saya tahu apa yang menjadi kekurangannya itu Bu? Ya, yang menjadi kekurangannya itu ataupun tidak berjalannya hambatannya itu siswa, ada beberapa siswa ataupun murid yang kurang aktif dalam kelompok, ya seperti itu. Jadi begitu ya, ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan kelompok. Kalau menurut Ibu, apa yang menyebabkan mereka sehingga mereka itu kurang aktif dalam kegiatan kelompok? Saya memberikan LKPD-nya itu pada setiap kelompoknya itu cuma satu. Nah, di situ mereka selalu berebutan. Ya, di sini untuk selanjutnya saya akan memberikan LKPD kepada setiap siswa, ya satu lembar pada tiap siswanya agar mereka tidak berebutan. Dan
Dan pada LKPD itu saya akan mencantumkan beberapa gambar yang menarik supaya mereka itu tetap belajar dengan aktif, mereka lebih fokus ya ke pembelajarannya. Ya, luar biasa sekali Ibu. Jadi Ibu sudah dapat mengidentifikasi apa yang menjadi kekurangan, dan Ibu juga sudah menceritakan sekaligus yang solusi yang akan Ibu lakukan agar mereka itu tetap aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Ibu yang pertama tadi Ibu mengatakan akan memberikan LKPD di semua anak ya, bukan hanya satu saja ya. Kemudian Ibu akan mendesain LKPD-nya itu lebih menarik agar mereka itu aktif ya Bu ya. Nah, saya ingin tahu kapan Bu Ibu akan melaksanakan rencana ini? Mungkin untuk waktu tepatnya saya akan belum pastikan. Namun saya akan lakukan secepatnya dengan menyelesaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ya. Terima kasih Bu ya atas jawaban-jawabannya. Akhirnya proses supervisi akademik berbasis coaching yang diawali dengan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi telah tercapai. Saya berharap apa yang Ibu rencanakan ini dapat segera terrealisasi ya Bu ya. Dan demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ani. Sama-sama Ibu Dewi.